Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tasya Putri Nifari NIM 931204120, Lutfi Saifuddin 931204220, Nurul Hidayah 931203420. Di sini kami mau mempresentasikan makalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan pembiasaannya. Langsung saja kita ke poin A, ada insting dan pola bawaan. Insting adalah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang berarti untuk mempertahankan eksistensi manusiawinya. Para psikolog juga mengatakan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, antara lain naluri makan, naluri berjodoh, naluri berjuang, dan naluri bertuhan. Dengan potensi naluri itulah manusia dapat memproduksi aneka corak perilaku sesuai pola dengan corak insting, dan perilaku sesuai akan mencerminkannya akhlak. Sedangkan pola bawaan adalah perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran manusia itu sama. Ada juga teori yang mengemukakan masalah bawaan turunan, yaitu turunan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat-sifat manusia dan sifat-sifat bangsa. Sifat-sifat manusia di mana tempat orang membawa turunan dengan beberapa sifat yang bersamaan seperti bentuk panca indera, perasaan akal, dan kehendak. Sifat-sifat bangsa adalah adat kebiasaan tiap-tiap bangsa yang ada beberapa sifat yang diturunkan orang terdahulu kepada orang sekarang, bukan saja dalam sifat-sifat yang mengenai akal, tetapi juga dalam bentuk wajah. Lanjut ke poin B, ada lingkungan dan kebiasaannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau alam yang bergerak maupun tidak bergerak. Kejadian-kejadian yang mempunyai hubungan dengan seseorang disebut itu lingkungan. Sedangkan kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan berulang-ulang, bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas, juga dianggap baik dan benar. Contohnya, seperti kita memberi hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan atau kedudukan. Yang kedua, memakai baju yang bagus pada waktu pesta. Yang ketiga, berjalan kaki di jalur sebelah kiri, dan lain sebagainya. Pada awalnya, ketara kebiasaan itu disadari dan orang menggunakan akal. Lama-kelamaan, timbangan akal dan kesadaran semakin menipis, dan kebiasaan jadi otomatis serta tidak disadari. Misalnya berjalan sial, seperti dorongan sosialitas atau hidup berkawan, dorongan meniru, dorongan berkumpul, dan sebagainya. Dorongan-dorongan ini merupakan kualitas dari suatu karakter. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang C, kehendak dan pendidikan. 1. Kehendak. Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan seperti uap atau listrik. Kehendak manusia dan daripadanya timbul dari segala perbuatan yang hasilkan dari kehendak, dan segala sifat manusia dan kekuatannya seolah tidur nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendaknya. Alangkah bersyukurnya kita bisa bangun subuh, sholat malam, puasa. Nah, itu merupakan kehendak dari Allah. Nah, kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan nikmat, salah satu nikmat di dunia ini. Oke, lanjut. Maka kemahiran penggunaan, kekuatan akal pikiran, kepandaian bekerja, kekuatan urat, tahu akan wajib mengetahui apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Semuanya ini tidak mempengaruhi dalam hidup bila tidak didorongkan oleh kekuatan kehendak, dan semua tidak ada harganya bila tidak dirubah oleh kehendak menjadi perbuatan. Nah, jadi apa yang ada di akal pikiran kita akan terwujud jika kita mempunyai kehendak yang kuat. Oke, lanjut.
Ada dua macam perbuatan atas kehendak, yaitu kadang-kadang menjadi pendorong dan kadang-kadang menjadi penolak, yakni kadang mendorong kekuatan manusia supaya berbuat seperti mendorong membaca, mengarang, atau berpidato, terkadang mencegah perbuatan tersebut seperti melarang berkata dan berbuat. Nah, lanjut, kebebasan berkehendak. Ahli filsafat Yunani setengahnya berpendapat bahwa kehendak ini merupakan memperdalam memilih, dan setengahnya berpendapat bahwa kehendak itu terpaksa menjalani suatu jalan yang tidak dapat dilampauinya. Ilmuwan Arab berkata bahwa manusia itu terpaksa dan tidak mempunyai kehendak yang merdeka. Bahkan kepastian itu yang menjalankan menurut apa yang digambarkannya. Dan manusia ini seperti kapas dalam tipuan angin, atau seperti kulit biji di atas gelombang. Oke, lanjut. Poin 3, pendidikan. Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Jadi, pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan akhlak manusia. Nah, kita tahu baik dan benar, salah dan benar, bagaimana kita beradab kepada orang tua, bagaimana kita menyayangi kepada yang lebih kecil. Nah, semua itu diajarkan dalam pendidikan. Nah, pentingnya pendidikan. Nah, ada kutipan Arab yang mengatakan bahwa pendidikan pertama adalah dari seorang ibu. Nah, jadi sangatlah penting peranan keluarga terhadap pendidikan akhlak. Nah, itu akan menjadi kebiasaan. Jikalau orang tua mengajarkan sesuatu yang baik, itu akan menjadi kebiasaan dan terbawa sampai besar. Begitupun sebaliknya. Nah, maka perlulah penanaman akhlak, penanaman karakter yang baik sejak dini dalam dunia pendidikan. Nah, berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahami dan dapat melakukan perubahan pada dirinya. Maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan dan perilaku manusia, yaitu tenaga pendidik, materi pengajaran, metodologis pengajaran, dan lingkungan sekolah. Nah, kalau ingin menghasilkan siswa atau seseorang yang bermutu, yang berakhlak, dan berilmu, perlulah tenaga pendidik yang berkualitas, guru dan pengajar yang berkualitas. Nah, yang kedua, materi pengajaran. Bagaimana dia menyampaikannya? Apa yang materi disampaikan? Apa benar-benar bermanfaat? Apa benar-benar akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, metodologis pengajaran. Cara menyampaikan dengan baik supaya dapat diserap dengan maksimal oleh murid tersebut. Lingkungan sekolah akan berpengaruh terhadap karakter siswa tersebut atau karakter seseorang. Karena anak-anak itu lebih banyak bermain di luar kelas daripada di kelas. Paling dia belajar di kelas 5 atau 6 jam dalam sehari. Tetapi di luar sekolah dia bermain dengan teman-temannya, bermain di lingkungannya. Nah, perlulah orang tua mengarahkan lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan yang baik, memberi pemahaman supaya mereka mencari lingkungan yang baik. Metode pembinaan akhlak. Dalam proses pelaksanaan pembinaan akhlak agar dapat tercapai lazim digunakan mencangkup semua cara bagaimana agar akhlak seseorang menjadi baik. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan akhlak seperti A. Pembiasaan, yaitu metode yang dilaksanakan mulai awal dan bersifat kontinu. Pada dasarnya, kepribadian seseorang ini dapat menerima segala usaha pembentukan mulai kebiasaan. Jika manusia dibiasakan untuk berbuat jahat, maka ia akan menjadi orang yang jahat karena mereka memiliki tekanan atau daya ingatan yang kuat dalam kondisi kepribadiannya yang belum masih matang, menjadikan mereka lebih mudah diatur dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Metode pembiasaan sesungguhnya sangat efektif dalam
menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik. B. Keteladanan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru. Seseorang dapat mencontoh atau meniru sesuatu dari orang lain. Keteladanan dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik sesuai dengan uswah. C. Mu'idzah atau nasihat. Mu'idzah adalah memberi pelajaran akhlak terpuji serta memotivasi pelaksanaannya, yang menjelaskan akhlak tercela serta memperingatkan atau meningkatkan kebaikan. D. Ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau menyampaikan informasi melalui peraturan kata-kata oleh pendidik serta didiknya. Metode ini merupakan metode tertua dan pertama dalam semua pengajaran yang akan disampaikan. A. Kesimpulan. Insting adalah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya. Kemudian pola bawaan adalah perkembangan kejiwaan primitif yang mengemukakan makalah bawaan turunan, yaitu turunan pembawaan sifat-sifat manusia dan sifat-sifat bangsa. Kehendak ialah kehendak manusia dan daripadanya timbul segala perbuatan yang hasil dari kehendak dan segala sifat manusia, dan kekuatannya adalah oleh tidur nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendak. Dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Dengan demikian, strategis sekali di kalangan pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke perilaku yang baik. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan akhlak seperti 1. Pembiasaan, yaitu metode yang dilaksanakan mulai awal dan bersifat kontinu. 2. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat dicontoh atau ditiru. 3. Mu'idzah adalah memberi pelajaran akhlak terpuji. 4. Ceramah adalah suatu cara mengajar atau menyampaikan informasi melalui peraturan kata-kata oleh pendidik serta peserta didiknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.